Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ABKD di sini. Pada video kali ini merupakan video yang spesial karena hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang berkaitan erat langsung dengan para mahasiswa dan juga para peneliti atau mungkin praktisi lainnya yang di luar sana yang menginginkan bagaimana sesungguhnya penelitian itu supaya bisa mudah dalam proses penulisannya, baik itu penulisan proposal sampai ke skripsinya. Nah, para mahasiswa sekalian pasti menginginkan supaya berjalan dengan baik proses bimbingannya dengan mengutamakan kualitas. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa harus bisa memahami maksud, makna, dan hakikat dari penulisan itu sendiri. Tidak mudah dan tidak juga susah. Bagaimana prosesnya? Hari ini kebetulan saya akan membimbing salah seorang mahasiswa yang kemarin baru siap ujian proposal yang sudah diperbaiki. Karena antara penguji dan pembimbing kadang-kadang ada perbedaan selama perbedaan tersebut tidak keluar dari jalur sesungguhnya tidak jadi masalah, sehingga meluruskan mahasiswa untuk pemahaman, karena mahasiswa perlu pemahaman terhadap apa yang mau dia tulis. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tips dan praktis dalam menulis dan pemahaman tentang skripsi, sehingga mahasiswa lebih cepat menyelesaikan proses penulisannya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa share, like, and comment. Tapi terlebih dahulu tonton dong, yang belum silakan subscribe. Baik, kita akan lanjutkan dengan proses bagaimana menulis skripsi, membuat proposal yang praktis. Baiklah. Nah, di bab pertama ini latar belakang mengapa persoalan itu dibahas. Oke. Coba kita lihat sekarang latar belakang. Mana yang latar belakang? Judulnya apa judulnya? Nah, hati-hati ya, selalu harus diwaspadai adalah jangan kita berpatokan dengan judul untuk awalnya. Cari dulu persoalan-persoalan ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi, baru nanti ketemu judul gitu. Jangan tiba-tiba langsung judul, akhirnya gejala masalah nggak ada, persoalan tidak ada, akhirnya mengada-ngada kan. Nah, pastikan dulu permasalahannya, baru memperoleh judul. Kalau ini judulnya kan pengaruh bantuan sosial UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada masa pandemik COVID-19 di Kelurahan Duri Barat ya. Oke, berarti ada dua variabel nih, variabel X dan variabel Y. X-nya adalah bantuan sosial, Y-nya peningkatan ekonomi. Nah, di latar belakang ada nggak tergambar dua bagian tadi? Mana dia? Di nomor 3. Mana persoalannya? Ini bantuan sosial. Tunggu. Apa masalah dengan bantuan sosialnya? Penerimaannya, Pak. Oke, mana dia? Penerimanya ada apa? Apakah penerimaan sudah tepat atau belum? Apa yang menjadi persoalan dari segi penerimaan bantuan sosial itu? Kondisi masyarakat itu yang belum bisa dipastikan terpengaruh atau tidaknya dari bantuan sosial ini, Pak. Ya, masalahnya kan tadi sudah saya katakan, apakah bantuan sosial itu punya masalah gitu. Satu, masalahnya masalah apa? Pendistribusiannya kah? Sasarannya belum tepat atau sudahkah? Atau mungkin jumlah yang diberikan sudah tepat atau belum? Nah, mana dia? Ya, tunai. Jadi persoalan itu ya, saudara semua, tidak harus yang sifatnya negatif. Karena kalau dia bersifat positif tapi dia memiliki sebuah kelebihan, itu bisa dibahas. Mengapa kok ada kelebihannya dari apa yang kita lihat sebagai sebuah fenomena ya? Tapi kalau di sini persoalan mungkin apa persoalannya? Bantuan sosial diterima oleh masyarakat, udah bentuk uang tunai, kemudian mulai usaha kecil menengah tersebut, masyarakat tahapan penjualan nominal berbeda-beda.
Jadi makanya tidak menggambarkan persoalan jadinya di sini. Tidak menggambarkan persoalan. Atau mungkin di sini buat bantuan sosial hanya dapat digunakan sebatas apa gitu. Sementara kan UMKM itu butuh modal besar nggak? Butuh modal besar kan? Ya, belum. Nah, cukup nggak bantuan sosial tadi? Ini cukup. Tidak, makanya buat di situ. Berarti bantuan sosial yang diberikan belum Cukup. mencukupi untuk melakukan proses untuk melakukan produksi atau usaha di bidang UMKM yang ada. Apa usahanya kan tergantung kamu. Oke, kenapa lagi persoalannya UMKM tadi? Kondisi masyarakat. Ekonomi masyarakat UMKM itu kan apakah dia dananya hibah atau bergulir? Tidak terus menerus, Pak. Nah, berarti dana sangat terbatas dan sifatnya tidak berkelanjutan gitu loh. Nah, apa lagi? Udah oke. Nah, sekarang di ekonomi bagaimana ekonomi masyarakatnya? Di Y-nya sendiri. Karena kamu penelitian kuantitatif. Ingat ya, dalam penelitian kuantitatif, kedua variabel X dan Y harus muncul dalam sebuah persoalan. Baru nanti digandeng, ada nggak pengaruh? Kalau lebih baik lagi, ada statement, ada penjelasan yang mengatakan bahwa ada loh pengaruhnya antara bantuan dengan peningkatan. Ada loh pengaruhnya. Nah, jadi memperkuat apa yang mau kita teliti. Ya, lebih baiknya seperti itu. Kalau tidak ada ya, kita bisa menggandeng dua fenomena X maupun Y tadi. Nah, sekarang kita lihat ya. Pendidikan ekonomi masyarakat di mana? Di kondisi awal. Nah, dibunyikan di sini bagaimana kondisi ekonomi masyarakat awalnya. Masyarakat hanya memiliki penghasilan yang tidak memadai. Ya, apalagi? Usaha yang dilakukan di masa pandemik semakin menurun. Nah, apalagi? Maka saudara ingin melihat pengaruh bantuan sosial terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, tepat. Berarti yang kurang adalah fenomena X maupun Y-nya. Oke? Jadi saya tidak perlu merubah judul berarti ya. Nah, jadi itu saudara kan bisa mudah dipahami ya. Mudah dipahami, baru ketemu judul. Kalau dia penelitian kualitatif berarti satu fenomena yang mendalam. Ingat, berbeda karena di penelitian kualitatif itu kita menggali kedalaman. Ya, menggali kedalaman. Oke. Nah, ini nih. Kenapa begini? Ini hati-hati ya. Dalam menulis, untuk penulisan jangan sampai ada kosong seperti ini. Ingat ya. Jangan pakai tahun terlama 82. Tuh, saya zoomkan dulu ya. Sekarang tahun 2020 loh, masa ya tahun 1908 sekian. Ya. Tapi kalau masih relevan sih nggak masalah. Tapi kan masih pengertian ya. Oke. Istilah-istilah. Nah, teori sekarang. Jadi identifikasi masalah ini dari mana diambil? Dari persoalan yang gejala di depan tadi, baik X maupun Y masukkan ke sini. Ya kalau ini cocok nggak dengan depan tadi? Nggak cocok kan? Maka dia harus disesuaikan dengan dua fenomena di latar belakang tadi ya. Oke, tujuan. Nah sekarang, ini perlu dipahami. Apabila kita sudah menemukan gejala masalah yang tepat, merumuskan judul yang tepat, selanjutnya dari judul tersebut kita tarik menjadi sebuah konsep. Nah, kalau pada contoh mahasiswa yang saya bimbing sekarang ini pengaruh bantuan sosial UMKM terhadap peningkatan ekonomi. Berarti X-nya adalah bantuan sosial, Y-nya adalah peningkatan ekonomi. Nah, kalau begitu, dia harus punya dua konsep landasan teori. Ingat, ini sebagai X-nya berarti bantuan sosial. Apa itu bantuan sosial? Berarti kita harus punya konsep pengertian tentang bantuan sosial itu apa. Nah, sekali lagi dalam penelitian kuantitatif satu konsep itu minimal 3-4 teori. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah sudah memadai teori siapa saja? Surya, Prayitno, oke. Nah, oke bagus. Sudah ada beberapa. Ingat ya,
undang-undang, peraturan itu bukan konsep teori yang digunakan dalam penjelasan ilmiah. Tapi bantuan sosial ini dia emang lebih mendasarkan yang dikemukakan dari undang-undang. Makanya sekarang secara teoritik ilmiahnya mana kajian itu yang diungkapkan oleh pendapat ahli. Oke ya, karena kalau sudah pendapat ahli itu berarti sudah teruji kebenarannya. Ini yang penting ya. Oke, nah baru simpulkan, jangan dibunyi kesimpulannya. Berdasarkan, nah ini hati-hati, mahasiswa sering sekali dia kaku berdasarkan letterlock buku yang ada. Padahal kan dalam menyusun skripsi itu kita gandeng beberapa teori, kita asumsikan menurut penjelasan di atas, kita beri komentar kita berdasarkan bacaan tadi. Nah, ini perlu dipahami. Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bantuan sosial adalah bla 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 bla. Oke. Kalau sudah disimpulkan jangan muncul lagi pendapat lain. Ini yang di bawah ini tentang UMKM lagi Pak. Soalnya kata Bapak kan nggak boleh dipisah. Kalau begitu masuk penjelasannya harus runut, masukkan dulu ini. Sedangkan bantuan dalam UMKM bla 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 baru kamu simpulkan di bawahnya. Ya, kalau sudah kamu simpulkan tutup habis berarti dia. Jadi kesimpulan itu saudara, jangan setelah disimpulkan muncul lagi hal yang baru, tidak boleh. Kalau cuma menyimpulkan, selesaikan lu tuntas semuanya, baru simpulkan di bawahnya ya. Ini sekali lagi punya masalah lagi nih penulisan. Ya, nah ini pindahkan ke sebelah. Kalau dia, nah ini trik juga ya. Kalau ada ya satu kata yang seperti ini, kan mubazir waktu dan tempat, kemudian tidak memiliki konsep yang runut jadinya, terputus dia. Sementara ini judul baru, harus di lembar berikutnya di sini. Nah, sekarang tentang apa nih? Macam-macam bantuan sosial oleh pemerintah. Bantuan-bantuan sosial aja, macamnya ada dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, pendapatnya mana? Ini harus hanya pendapat lain, jangan dari sini aja dong. Maka judulnya macam-macam bantuan sosial, enggak usah dari pemerintahnya. Nah, kamu cari pendapat tentang ini, kamu masukkan ini. Jangan cuma satu ya, ingat, jangan satu teori, mesti ada tambah teori lain. Sifat bantuan juga jangan semuanya dari peraturan. Mana dari konsep. Ingat, konsep. Dari konsep berarti dari Para ahli. para ahli. Kalau para ahli berarti Tokoh ya Pak. nah, ya. Banyak kali jangan kamu ambil dari semua nih jadi sini menurut undang-undang juga aduh. Boleh kita gabung ini, tapi yang utamanya adalah sumber pendapat ahli. Nah, sekali lagi bermasalah lagi di belakang, pindahkan ya. Sama nih. Usaha mikro UMKM mana pengertian UMKM-nya lagi. Ciri UMKM sama ya. Jadi setelah selesai nanti baru kamu simpulkan di sini berdasarkan penjelasan konsep bantuan sosial di atas dapat disimpulkan bantuan sosial adalah bla 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 bla. Lihat membimbing mahasiswa sampai saya kehabisan pena ini. Tapi nggak apa-apa, demi mahasiswa saya mereka memahami ya Ada pena Pak. konsep-konsep ini ya. Oke, nggak apa-apa karena mahasiswa saya ini tidak ada. Oh iya, boleh kenalkan diri dong, siapa namanya? Fadila, oke Fadila ya. Nih, Fadila termasuk yang cerdas, dia bisa memahami ya saudara. Izin, maka saya bilang tadi yuk kita coba bimbingan dengan baik biar pendengar di luar sana tahu gini loh proses. Tujuan itu apa? Supaya kita saling memahami, bukan sembarang coret ya. Saling memahami, oke. Mohon maaf saya ganti pena merah ya, bukan marah. Oke. Nah, ini pentingnya saudara ya. Jadi ingat, setelah kita membuat satu kesimpulan berdasarkan ya konsep bantuan sosial tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang mau dikatakan bantuan sosial adalah bla 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 dengan indikator, baru kamu tarik indikatornya. Indikator itu diambil dari pendapat siapa yang memang kental pendapat tentang bantuan sosial tadi. Dengan indikator ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Untuk apa kita merumuskan ini? Inilah yang akan kita jadikan dia menjadi indikator dalam konseptual maupun operasional. Jadi saudara sekalian, gunanya kita merumuskan satu konsep dulu dan buat indikator. Selain untuk konseptual dan operasionalnya, kita juga bisa masukkan dia nanti, kunci pokoknya ini, ke dalam kisi-kisi instrumen. Kalau di kuanti masuk di angket, kalau di kualitatif masuk dia ke pedoman wawancara dan pedoman observasi. Kalau ini nanti berarti masuk dia ke angket untuk membuat kisi-kisi instrumen. Nah, mudah-mudahan nanti pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat kisi-kisi instrumen dan cara membuat angket yang baik dan benar atau pedoman wawancara yang baik dan benar. Tapi ya tolong ini dipahami untuk para mahasiswa dan peneliti lainnya. Kadang-kadang kita lupa saling mengingatkan. Bagaimana caranya? Tonton terus supaya dapat pemahaman baru tentang ini ya. Oke. Ini berarti yang Y ya. Peringkat ekonomi pengertian. Oke. Nah, banyak pendapat ahli juga seperti itu. Kamu rumuskan, simpulkan. Oke. Oke, faktor pengaruh ekonomi. Udah oke nih ekonomi ya. Baru kamu terakhir. Nah, simpulkan dulu, simpulkan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat simpulkan peningkatan ekonomi adalah bla bla dengan indikator. Nah, indikator siapa yang aku pakai? Ini untuk masuk ke dalam kerangka PQ dan kisi instrumen di variabel Y. Untuk dimasukkan ke sini dan masuk ke sini. Nah, ini kan dari mana dapat nih? Dari X tadi. Ini dapat dari mana? Dari Y tadi. Paham? Paham ya? Kerangka pikir yes, bagus. Jadi ini aja cukup nih. X mempengaruhi Y. Dah. Oke, nah jadi ingat hipotesisnya ada pengaruh tidak ada pengaruh. Hingga oke, populasi dan sampel dah. Itu banyak ya. Nah, sekarang saudara menggunakan validasi data dengan reliabilitas, korelasi, regresi linier, rumusnya mana itu ya? Korelasi mana? Karena hubungan. Buat dong analisis korelasinya, analisis korelasi. Mana rumusnya? Tambahkan di sini ya. Nah, bisa dipahami? Nah, ya dah. Oke, boleh. Silakan ada pertanyaan kira-kira dari hasil bimbing kita hari ini. Jadi demikian tadi saudara, karena beliau ini merupakan penelitian kuantitatif, jadi harus masuk beberapa rumus-rumus tentang penelitian kuantitatif. Nah, karena ini baru proposal ya. Jadi hanya sampai bab 3. Tapi minimal sudah dapat gambaran ya. Oke, bab 1 intinya tentang latar belakang masalah, bab 2 teorinya, bab 3 tentang metodologi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Banyak sumber-sumber buku sebetulnya yang bisa kita jadikan referensi saudara. Kadang-kadang ya kita lengah tidak melihat sumber-sumber yang ada. Para mahasiswa juga seperti itu. Ini ya karena baru dibaca ya. Nah, ini buku-buku ini kan sumber bacaan semua. Jurnal apalagi? Jurnal-jurnal. Nih, banyak jurnal-jurnal yang bisa dijadikan bahan referensi saudara. Hanya saja terkadang kita enggan untuk membacanya. Nah, di jurnal ini juga terlihat jelas ya. Di persoalan itu tidak selamanya ada di lapangan. Mungkin kajian-kajian terdahulu juga bisa. Ya, kajian-kajian terdahulu juga bisa dijadikan bahan atau landasan untuk membuat latar belakang masalah. Nah, oke. Itu melengkapi data kita. Sebagai tambahan. Ya, oke. Jadi jangan lupa bahan bacaan kita baik itu media cetak maupun elektronik selalu tersedia untuk membantu saudara menulis. Oke, kalau sudah paham apa yang ditulis tadi, tolong diperbaiki. Intinya apa? Saudara paham dulu. Kalau sudah paham, pasti tahu ini harus berubah, ini tidak berubah. Oke? Dah, sangat jelas? Baik,
Mungkin ini sudah berapa kali saudara, berapa kali bimbingan ya. Nah, mungkin kita lihat testimoni deh, karena pengalaman mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa juga, bagaimana sih pengalaman selama bimbingan, apa yang diharapkan sebagai mahasiswa terhadap dosen, baik dosen yang menjadi penguji maupun dosen yang menjadi pembimbing. Mungkin salah satunya saya minta Fadila mungkin bisa memberikan apa sih harapan atau mungkin tanggapan gitu terhadap pembimbing maupun penguji untuk bisa memberikan hasil terbaik pada skripsi. Oke, yuk kita dengarkan Fadila dulu. Fadila silakan ngomong langsung sini, nggak apa-apa. Kenalin diri dulu. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrianti dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 7. Bimbingannya udah 2 kali sama ini atau 3 kali kurang lebih. Tujuannya untuk biar saya lebih paham lagi tentang yang saya teliti ini, karena penelitian ini digunakan untuk membantu menambah wawasan kita juga. Oke, baik. Demikian tadi ya testimoni dari salah satu mahasiswa. Memang kita berharap mahasiswa memahami ya. Sebetulnya jangan takut para mahasiswa sekalian, jangan takut. Aduh, nanti terlalu lama nih. Aduh, nanti nggak bisa mengejar apapun alasannya, SPPK, UKT atau apa. Tapi kalau kebablasan tidak paham, masa ujian amburadul tidak lulus, kan parah lagi. Nah, kesempatan untuk bertanya lebih lanjut di sini letaknya. Dosen itu, pembimbing itu membimbing ke arah kebaikan. Tidak ada dosen yang tidak mengarahkan ke arah kebaikan. Tergantung dari profesi mahasiswanya lagi. Yang terpenting adalah proses bimbingan berjalan dengan baik, ikuti aturan yang ada, lihat pedoman yang berlaku. Tidak tahu ditanyakan, kurang referensi dicari bukunya. Karena bagaimanapun sekarang internet, sumber informasi, perpustakaan, banyak sekali referensi yang memang dijadikan supaya skripsi kita lebih baik lagi. Nah, ingat ini baru bimbingan skripsi ya, proposal. Untuk layak tidak dilanjutkan sebagai skripsi. Kalau sudah oke nanti, baru kita lanjutkan dalam bentuk skripsi. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang terlupakan oleh para mahasiswa sekalian. Setelah selesai proposal ini, jangan didiamkan saja. Ada beberapa perguruan tinggi mungkin beda antara penguji dengan pembimbing. Setelah habis ujian ke pembimbing lagi, jangan dulu membuat bab berikutnya. Kenapa? Setelah bab proposal ini, saudara jangan lupa membuat kisi-kisi instrumen. Kalau kualitatif ada konstruktifnya untuk membuat pedoman wawancara dan observasi. Kalau kuantitatif berarti membuat angket. Nah, dibimbing kembali sebelum ke lapangan. Kalau saudara sudah membuat kisi-kisi instrumennya, sudah punya angket atau pedoman wawancara observasi, itulah senjata kita untuk ke lapangan. Ingat sekali lagi, harus membuat kisi-kisi instrumen dan pedoman sebelum turun ke lapangan. Apakah dia angket, apakah dia wawancara atau observasi, tergantung model penelitiannya. Nah, setelah itu nanti baru ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin. Ingat kembali, data itu ada 2, baik data tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka perlu juga dokumentasi yang akurat, boleh melalui kamera, ya boleh foto, boleh dokumen lainnya yang difotokopi untuk dijadikan sebuah data. Nah, setelah selesai nanti baru diolah. Kita kadang-kadang lupa. Setelah turun ke lapangan, ada proses pengolahan data lagi. Yang perlu dilihat apa? Analisis data. Ini sebagai pengalaman ya. Baik yang sudah maupun belum ya. Coba saya ambilkan salah satu skripsi yang ada di sana. Di bawah meja itu. Oke. Nah, jadi setelah selesai ke lapangan, kumpulkan. Kalau angket, kumpulin angketnya semuanya. Ya. Diteli, masukkan rumus, nanti baru ke SPSS-nya. Kalau yang di kuantitatif. Tapi ingat juga,
angketnya diuji dulu. Baru nanti bimbingan terhadap hasil penelitian melalui olahan data. Masuklah baru bab 4, bab 5. Oke. Kalau yang kuali bagaimana? Nah, ini berbeda. Kualitatif, pedoman observasi tadi, kita buatkan dulu hasilnya. Hasil observasi dan hasil wawancara, ya. Sehingga nanti kembalikan list data. Apa yang dilihat di list data tersebut? Kita lihat, oh, dia menggunakan tahapan list data menurut salah satu teori. Ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Nah, kalau ada tahapan itu mana dia? Kalau kuanti jelas, ada beberapa analisis data dengan menggunakan statistik. Kalau kuali bagaimana? Jelas juga nih. Ada mana dari datanya? Buat dulu hasil wawancara, hasil observasi. Berapa kali wawancaranya? Berapa kali observasinya? Diketik semua. Itu akan jadikan lampiran. Baru direduksi. Nah, bagaimana cara mereduksi? Berarti kita punya PR lagi. Kita akan buat lagi salah satu video kita tentang cara membuat reduksi data pada penelitian kualitatif. Kalau setuju, chat di komen saya supaya saya memberikan yang terbaik untuk Anda lagi. Ya. Oke, setelah nanti reduksi data ada, baru kita sajikan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan. Karena hasil reduksi data itulah yang kita masukkan dalam pembahasan. Di pembahasan itulah kita bisa gandeng dengan teori maupun jurnal yang ada. Nah, saudara sekalian, setelah kita menemukan temuan penelitian pada kualitatif, baru kita bisa membuat kesimpulan temuan hasil akhir kita. Kalau di kuantitatif, hasil dari pengolahan hasil data tersebut, apakah terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh sama sekali. Nah, mudah-mudahan secara singkat penulisan skripsi praktis ini saya tampilkan untuk Anda supaya Anda menjadi sarjana yang berkualitas dan kita semua memperoleh pemahaman tentang bagaimana meneliti secara praktis sesuai dengan kaidah yang ada. Demikian video singkat saya pada hari ini. Semoga yang belum menyelesaikan proposal cepat selesaikan, yang belum menyelesaikan penelitiannya cepat lakukan ke lapangan, yang sudah selesai yuk kembali ke kampus lagi untuk merumuskan, mengolah datanya. Bimbingan harus selalu dilakukan terhadap bimbing, komunikasi selalu dijaga. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan dengan hasil penelitian yang berikutnya. Nah, jadi kamu lakukan itu dulu ya, buat kisi instrumen dan angket, karena kan waktu mepet nih antara magang dengan menyelesaikan skripsi. Jadi pada saat kamu pulang kampung nanti, kamu langsung penelitian. Jangan waktu singkat nih kamu selesaikan dulu ya, perbaikan yang saya katakan tadi. Setelah perbaikan kembali ke pembimbing. Untuk apa? Untuk mengesahkan kisi instrumen kamu dan angket kamu. Kalau sudah selesai itu, baru turun ke lapangan bersama dengan ini. Kan tidak jadi masalah. Oh, enak apa ya berarti? Bisa. Kamu penelitian di mana? Di kampung. Nah, kan Duri Barat kan. Nah, sekarang kamu balik kampung harus penelitian, kenapa tidak? Kan lebih efisien dong di zaman sekarang ini. Bisa. Tapi jualannya gimana, Pak? Nah, sekarang kombinasikan dengan ini dekat rumah enggak? Di Duri juga, cuman beda jalannya aja, Pak. Nah, makanya kalian berdua konfirmasi, nanti kabari saya nanti. Ya, termasuk alasannya apakah nanti saya turun ke sana atau via Zoom, tapi kalau turun ke sana mungkin boleh juga ya. Tapi ini kan harus nginap enggak? Enggak ya, karena dia bisa ya, sudah ada jalan tol sekarang yang sudah bisa ya lah. Itu dia maksud saya tadi, kalau bisa bolak-balik kenapa tidak gitu kan. Tapi ini ke tol Durinya ya. Nanti bisa keluar melalui jalur apa ya. Oke. Nah, jadi ini surat ke tempat magang ada. Ada ini suratnya, Pak. Kemarin baru. Oh, untuk saya mana? Belum ada. Oh, kesediaan dulu. Oke. Ini antarkan dulu, udah oke, nanti berlapor sini ya. Oh, Oke. Tapi fotokopi kan kalau bisa simpan. Jadi ini asli kasih sana, fotokopi kamu pegang dulu. Bagaimana hasil dari sana nanti ya, kabari. Oke? Nah. Cepat biar dapat informasi cepat juga. Ya. Yang penting kamu ke lapangan, ingat kalau sudah ke lapangan nanti sudah di ACC nanti, fotokopi sesuai dengan jumlah itu. Nanti angket yang diisi oleh masyarakat tadi kan
sampelnya adalah 48. 48 orang. Nanti ke 48 kasih kode. Jadi tahu nanti lembar 1 sampai lembar 48 itu siapa-siapa yang isi angket saudara. Ya. Tetap koordinasi dengan pembimbing. Oke? Ya. Jangan lupa itu ya. Berarti Dila harus tunggu selesai dulu baru dapat nilai, Pak. Iya betul, perbaikan dulu dong. Masa nilainya gimana? Kalau saya nilainya nanti objektif ya. Selesai dulu cepet, saya kasih nilai nanti. Ya nilai ya? Iya, Pak. Kalau besok selesai, oke cepat selesai. Ya? Oke, Pak. Oke kabarin cepat ya. Boleh. Yuk, oke. Waalaikumsalam. Baik saudara sekalian, demikian tadi proses bimbingan yang kita lakukan kepada mahasiswa semester akhir, di mana ada beberapa pemahaman harus diberikan ya dalam tata cara penulisan sebuah skripsi, baik dari mulai proses proposal sampai ke hasil akhir nanti. Nah, saya yakin dan percaya setiap mahasiswa tidak menginginkan keterlambatan, tapi kadang-kadang kita sebagai dosen mengingatkan kembali para mahasiswa. Apa yang perlu diingatkan? Cara berkomunikasi dengan dosen pembimbing, cara membina hubungan yang baik dengan dosen pembimbing, ya. Kemudian cara kita memberlakukan skripsi kita, karena kalau kita lalai maka skripsi juga akan lalai. Ingat, skripsi itu benda mati, tidak akan dia berkutik, dia sifatnya menunggu. Kalau mahasiswa mau cepat lakukan. Kenapa? Cepat tidaknya tergantung kita. Pembimbing hanya sebagai sarana dan sebagai jembatan untuk mengarahkan, membina saudara menyelesaikan tugas skripsi dengan baik. Demikian penjelasan singkat saya mengenai penelitian dan penulisan skripsi secara praktis. Mudah-mudahan bisa berkenan. Apabila ini dirasa perlu, kita akan lanjutkan lagi. Silakan like, komen, dan share supaya informasi ini bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.